mendapatkan cita-cita orang Yaman yang akhirnya menduduki posisi di keraton karena ikatan perkawinan. Nah, kasusnya ini pernah saya ceritakan, takut membosankan ketika pertemuan hari Rabu, tapi singkat sekali Bu. Jadi Hidayati Amal, dia adalah menantu dari seorang pejabat orang Jawa gitu ya, mempunyai seorang anak. Si anak heran kenapa dia mempunyai eyang kakung yang beda. Yang di sini dipanggilnya eyang abah, yang sini dipanggilnya eyang kakung. Eyang abah ini kok mukanya banyak kayak orang Hadrami. Kalau yang eyang kakung orang Jawa. Lalu dia sosiolog, dia mengadakan penelitian karena posisinya sebagai anak pejabat dan sebagainya, dia dapat akses ke keraton di Yogyakarta. Dia pelajari itu, singkatnya kalau nggak salah Hamengkubuwono kelima atau keempat punya anak perempuan sakit, lalu dikatakan kalau bisa menyembuhkannya itu anak perempuan akan menjadi saudara, kalau anak laki-laki bisa dijadikan suami. Lalu ada seorang dari Hadrami itu, seorang Mbak Alwi, dia bisa menyembuhkan, diangkat menjadi menantu. Kemudian si putri ini bersaudara 2 orang, ya. Yang satu kawin dengan si Hadrami ini bangsa Bakbut, yang satu kawin dengan Pangeran Jawa. Masing-masing punya anak laki-laki, masing-masing satu. Mereka menjadi sepupu. Nah, si Bakbut ini ingin menjadi pemimpin Islam di seluruh tanah Jawa. Saya lupa gelarnya yang panjang itu. Panotokomo Tanah Jawi segala macam. Ya, itu. Kemudian dia selalu menampilkan dirinya sebagai orang Jawa. Kenapa? Karena kalau tidak dikejar-kejar Belanda. Dari tulisan dia dikatakan bahwa Pangeran Diponegoro itu sebenarnya bukan orang Jawa, tapi Pangeran Nagoro adalah seorang Bakbut. Bakbut itu salah satu klan di ini. Silakan yang terakhir. Nah, ada yang menarik ya, gambar Pangeran Diponegoro. Coba perhatikan. Di buku SD zaman saya SD dulu, Pangeran Diponegoro tuh hidungnya mancung sekali. Tapi sekarang Pangeran Diponegoronya tuh lain mukanya. Mukanya udah, hidungnya udah pesek, udah bukan muka Hadrami. Nah, ini juga pertanyaan ini, kenapa kok gambarnya bisa berubah ya? Oke, itu saya kira pengantar dari saya, mudah-mudahan berguna. Kalau ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Prof. Yasmin atas pemaparannya. Jadi kita hari ini dapat 2 perspektif, baik itu dari sisi filologi juga antropologi mengenai Ba'alawi. Karena memang yang kita pelajari adalah satu komunitas besar. Tidak mungkin melepas ilmu antropologi dalam mempelajari satu komunitas besar ini. Apalagi hanya berfokus pada naskah-naskah tadi. Dan menyampaikan mungkin kesimpulan-kesimpulan tanpa menampilkan penelitian-penelitiannya. Ada beberapa pertanyaan ke Prof. Yasmin dari catatan kami dari presentasi tadi. Ada di awal tadi Prof. Yasmin menyatakan bahwa dari mulai tahun 2010 banyak peneliti dari luar meneliti Ba'alawi. Kenapa dari luar? Kenapa Ba'alawi dan kenapa Ba'alawi yang di sini? Kalau kenapa dari luar ya, jadi memang banyak antropolog dari luar ya, saya membatasi diri pada antropolog saja, tidak pada ilmu yang lain. Itu yang justru menjadi pertanyaan saya gitu, kenapa mereka mempelajari Ba'alawi ya. Lalu saya mempunyai hipotesa sendiri, terutama tahun 95. Waktu tahun 95 itu banyak sekali orang mencari saya gitu untuk paling tidak mencari informan awal untuk lanjut ke informan lainnya. Saya katakan, kok akhir-akhir ini setelah tahun 94-95 tiba-tiba banyak sekali. Apakah ini disebabkan banyak tokoh berdarah Ba'alawi yang ikut bergerak di dinamika masyarakat yang ada sekarang ini gitu kan. Tapi waktu itu saya ingat Michael dari Amerika, peneliti yang saya tanyakan, dia tidak pernah menjawab itu. Nah, tapi justru itu bagi saya pertanyaan, kenapa banyak orang luar mempelajari Ba'alawi. Lebih menarik adalah yang dikemukakan oleh Martin Slama. Kenapa ketika orang mempelajari komunitas Hadrami, semua cuman bicara Ba'alawi. Saya mau orang bicara yang non Ba'alawi.
Lalu kita mencoba membuat seminar itu sampai sekarang nggak pernah terjadi. Saya juga nggak tahu nggak kenapa, tapi memang nggak pernah terjadi. Apa menarik pembicaranya tidak ada yang tertarik atau saya tidak tahu, tapi gagal gitu. Oke, baik Prof Yasmin. Lalu tadi Prof juga sempat bicara tentang social deviant, dan banyak orang yang mengatakan ini salah satu root. Lalu Prof tadi ada catatan kita juga tentang, oh iya, di akhir tadi ada Prof Yasmin menyampaikan tentang hidayati amal. Hidayati amal ini meneliti keluarganya sendiri gitu ya. Meneliti silsilah Keluarganya sendiri. Lalu menemukan dalam penelitian beliau bahwa Pangeran Diponegoro marganya Ba'bud. Robi Tohalawiyah tuh nggak punya data itu. Lalu apakah mungkin hal-hal seperti itu terjadi di masyarakat gitu? Ada hal yang baru diketahui gitu. Maksudnya? Artinya kan tidak umum di Pangeran Diponegoro di masyarakat diketahui sebagai bermarga Ba'bud. Ya. Lalu apakah mungkin dari pihak keluarga itu menemukan sebuah data-data baru lalu oh ternyata Ba'bud nih gitu. Nah ini masuk arenanya Ibu Titi deh, karena dia datang ke keraton, lalu karena dia anak seorang pejabat yang bangsawan gitu ya, bangsawan Jawa, sehingga dia dapat dengan mudah dapat akses mempelajari dokumen-dokumen Bu yang ada di keraton. Dia mengadakan penelitian seperti 2 bulan waktu itu, dia pelajari dokumen itu, dia bahkan mengadakan studi banding sampai ke Ambon, ke Makassar, karena kasus Pangeran Diponegoro kan, di mana sebenarnya makamnya. Ya, tapi yang paling menarik untuk saya adalah ternyata saya ini ibu saya Syarifah loh. Karena dari Ba'bud saya bilang, oh dulu saya taunya sih betul sih Mbak Alwi, tapi Aledrus, ternyata bukan Aledrus ya Ba'bud. Sampai situ. Iya, jadi ya ini bukan dari Robito yang tadi bilang memba'alawisasi Diponegoro. Ini penelitian dari keturunan beliau, penelitinya bernama Hidayati Amal. Itu yang disampaikan oleh Prof Yasmin tadi. Lalu izin Prof, karena memang sangat terkait gitu ya antara filologi dengan antropologi dalam meneliti ini. Setelah Prof Titi melihat tadi sedikit banyak perspektif antropologi dari Ba'alawi, lalu sebetulnya kita mengundang Pak Menahem Ali di sini, filolog yang membuat sebuah kesimpulan gitu, Prof. Kesimpulan yang dia buat adalah berdasarkan ilmu filologi, nasab Ba'alawi atau Ubaidillah tadi itu fiktif. Apa peran filologi atau apa proses dalam ilmu filologi bisa sampai ke dalam kesimpulan besar seperti itu? Iya, memang saya tidak tahu persis ya bagaimana tokoh itu bicara seperti itu. Karena data kan memang kita harus lengkap, harus ada gitu ya. Memang tidak pernah memaparkan data? Ya harus, nggak bisa kalau dia cuma asal ngomong ya, lisan namanya. Itu siapa aja bisa ngomong sembarangan, tidak bisa seperti itu. Karena harus ada data untuk bisa mengatakan bahwa tidak ada Ubaidillah. Sementara Prof Yasmin tadi mengubah kemungkinan itu karena nama itu diganti jadi sebenarnya Abdullah ya. Abdullah diganti Ubaidillah karena untuk mencegah, untuk proses penyelamatan diri, pengamanan diri. Jadi bisa saja terjadi. Nah dia kalau bisa berkata seperti itu, nggak ada, itu nggak bisa berkata seperti itu. Harus ada bukti yang nyata juga. Kalau dia bilang salinan nggak penting, nggak bisa filologi bermain di salinan. Gitu. Jadi bukti-bukti itu harus ada, nggak bisa dia sembarangan ngomong seperti itu. Itu terlalu berani. Itu kalau sastra lisan boleh aja kita complang-campling nggak karuan ya. Kalau lisan, kalau filologi seperti saya bilang kita bermain di fakta. Jadi kalau dia nggak bisa kirim fakta itu, jangan pernah bicara seperti itu gitu. Maksud saya kalau filologi itu memang mainnya di fakta, dan tadi Prof Yasmin juga sudah menggunakan kemungkinan itu adalah nama si orang itu yang dalam rangka penyelamatan diri diganti namanya. Kenapa enggak begitu seperti kira-kira itu? Prof Titi, kalau ada yang membawa proposal penelitian untuk sebuah tujuan membuktikan keberadaan Ubaidillah dulu, kira-kira apa yang harus ditempuh oleh peneliti itu? Ya tadi mencari naskah, kan kita dalam penelitian filologi ada inventarisasi, ada deskripsi, itu langkah itu harus ada, harus jelas. Kalau tidak pernah menempuh langkah itu, tidak pernah ke Hadramut? Ya nggak bisa.
Tidak pernah ke makamnya cek tes karbon, mungkin ke Ya sumur-sumurnya nggak bisa. bisa, itu lisan ya. Dongeng namanya. Oh, jadi Nggak boleh, nggak bisa. bolehkah mengatakan filologi dapat membatalkan keberadaan seseorang itu? Bukan bolehkah filologi membatalkan, tidak. Tapi filologi butuh data untuk mengatakan sesuatu A atau sesuatu B. Nggak bisa. Hanya dengan lisan kemudian mengatakan, oh ini nggak bisa, nggak ada data ini. Hanya main di lisan, nggak bisa. Hanya main di, maksud saya main di salinan, nggak bisa. Salinan pun penting untuk filologi. Artinya salinan pun diterima. Diterima. Memang kita bermainnya di salinan. Kalau nggak ada salinan kita nggak bisa kerja. Salinan kan data. Kalau misalnya statementnya harus ada yang artinya seseorang tidak ada. Dikatakan tidak ada sampai ada bukti sezaman itu bahwa dia ada. Ya harus begitu. Jadi maaf, ini orang ini dikatakan tidak ada sampai seorang filolog mengatakan harus ada sumber sezaman. Kalau salinan nggak diterima. Main di salinan. Karena seperti saya bilang filologi itu sumbernya kan ditulis oleh penulis pertama yang mengarang itu atau yang mencatat itu. Kita ingat Al-Quran kapan sih mulai disalin, mulai ditulis? Kan zaman Rasulullah nggak ada, semua pakai ingatan. Baru abad ke-8 ya kalau nggak salah. Abad zaman siapa itu yang di sejarah Islam ini? Sosok lupa saya. Ya, itu baru mulai ditulis. Itu kan setelah sekian lama waktunya setelah Rasulullah nggak ada. Nah, apakah ketika zaman Rasulullah nggak ada itu semuanya nol? Kan nggak mungkin. Kan tetap kita hargai apa yang ditulis di situ, apa yang ada pada waktu itu. Kan nggak bisa begitu saja. Dan berupa salinan ya Prof. Ya iya, dan memang yang kita dapat adalah salinan. Mau apa dengan salinan itu? Mencari yang aslinya udah ratusan tahun mungkin sudah rusak, apalagi kulit domba umpamanya ditulis dari kulit domba kan nggak bisa. Apalagi juga kemudian Prof. Yasmin tadi sudah mengatakan kemungkinan itu adalah orang yang sama tapi dalam rangka penyelamatan diri, pengamanannya tadi ya, dia namanya diganti supaya dia selamat. Bisa terjadi hal seperti itu. Nah memang dibutuhkan data tambahan lainnya ya. Tadi boleh makam, boleh pedang, boleh apa. Itu gunanya, makanya ilmu lain itu saling berguna, saling membantu. Filologi, antropologi, arkeologi bekerja sama. Gitu. Artinya Prof. Titi, bisakah kita simpulkan bahwa untuk mencapai sebuah kesimpulan besar itu harus dilakukan penelitian secara langsung, datang ke sumber-sumber utama, melakukan penelitian arkeologi, juga antropologi, juga filologi. Semua sumber harus dipastikan dikolek gitu ya, baru bisa menarik kesimpulan di ujungnya nanti. Betul banget. Kalau tidak melewati semua proses itu, ya nggak bisa, dongeng namanya. tapi kesimpulannya langsung disampaikan ke masyarakat. Harus, kalau enggak kan percuma. Kan itu menjadi masalah kan. Iya, kira Jadi jadi kalau masalah. nggak menjadi masalah besar sampai sekarang. Makanya kenapa filologi bisa dipakai untuk menulis sejarah Baalwi tadi? Kenapa antropologi juga bisa? Ya karena unsur itu semuanya. Kalau nggak ada ya buat apa? Arkeologi bisa sangat membantu untuk benda-benda fisiknya tadi, gitu. Nah, jadi kalau nggak ada penelitiannya ya, dan nggak ada penelitiannya, nggak ada apa-apa ya tiba-tiba ngomong plung, itu namanya dongeng kalau orang Jawa bilang, mendongeng. Prof. Yasmin untuk dari perspektif Prof. Yasmin tentang fenomena seperti ini gitu ya. Artinya menarik kesimpulan dulu tanpa menyampaikan proses penelitiannya. Jadi disampaikan ke masyarakat. Fenomena seperti ini dalam pandangan Prof. Yasmin seperti apa? Tapi kan penelitian misalnya bisa dia bikin hipotesanya dulu yang dia buatkan. Lalu dengan hipotesa itu dia mengajukan penelitian. Setelah penelitian dia mengatakan hipotesa bisa diterima atau tidak bisa diterima gitu kan. Yang bukannya ditolak tapi tidak bisa diterima. Nah, dia pada posisi yang mana? Tapi bisa juga dia mulai penelitian lalu dia melahirkan hipotesa. Apapun itu, apakah itu di awal atau di akhir hipotesa, penelitian tetap satu mutlak. Jadi kalau tidak ada penelitian, tidak ada data, tidak ada hipotesa. Dan tidak bisa diuji juga datanya. Ya, apa yang mau diuji? Iya. Baik, ini sudah jam 4 sore. Terima kasih banyak Prof. Titi dan Prof.